Oh
Oh
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan lintas arta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama di dalam kegiatan kita di bulan suci Ramadan saat ini, yaitu dalam rangka kajian zuhur untuk hari Kamis ini dengan tema Orang Pintar Pilih Takwa. Semoga seluruh rangkaian aktivitas kita, dari kita bekerja, beribadah, dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam dan juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang senantiasa konsisten mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan beberapa peraturan mengenai kegiatan kita dalam acara kajian zuhur pada hari ini. Yang pertama, dipastikan kepada seluruh peserta ikhwan yang mengikuti kajian telah selesai melakukan sholat zuhur. Dan untuk peserta akhwat yang tidak sedang berhalangan, dimohonkan juga sebelum mengikuti kajian telah selesai melakukan kegiatan ibadah sholat zuhur. Lalu yang kedua, setelah masuk room Zoom, dipastikan untuk seluruh peserta dapat menonaktifkan audio demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kajian. Lalu yang ketiga, bagi peserta laki-laki atau ikhwan diperbolehkan untuk membuka kamera dengan ikhtiar terbaik menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Sementara untuk peserta akhwat diperbolehkan untuk menonaktifkan kamera. Lalu selanjutnya, untuk menjaga antusias dan untuk kita semua agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan kajian zuhur pada hari ini, dimohonkan agar peserta dapat berkontribusi dengan cara mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat, yang mana pertanyaan tersebut nantinya akan kami bacakan dan kami tanyakan langsung kepada pembicara kita pada siang hari ini. Dan jika nantinya ketika sudah sampai pukul 13, ternyata tidak juga ada pertanyaan melalui kolom chat, maka kami akan membuka kesempatan pertanyaan secara open cam kepada peserta bisa bertanya langsung kepada pembicara yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Rohis Lintas Arta tidak hanya menyelenggarakan kegiatan zuhur pada siang hari ini saja atau pada hari-hari yang telah kita lalui kemarin-kemarin. Namun pada agenda Ramadan ini begitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Rohis Lintas Arta yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan PT Lintas Arta maupun anak-anak dari karyawan PT Lintas Arta. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya ialah terdapat kajian tematik atau kajian rutin dengan tema pilihan yang diantaranya adalah kaidah bahasa Arab, mengenai mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kaidah bacaan. Lalu yang kedua adalah kajian tahsinul Quran. Lalu yang terakhir ada kajian fikih, di mana kajian-kajian tematik tersebut diberlangsungkan dari tanggal 4 April sampai 29 April 2022 dengan waktunya ialah 2 kali dalam sepekan. Lalu untuk jadwal yang selanjutnya adalah terdapat pula pelatihan imam dan sholat.
Pelatihan imam dan sholat ini tujuannya adalah agar kita mengetahui apa-apa saja yang penting dalam melakukan sholat dan bagaimana persiapan kita untuk memahami diri kita sebagai imam sholat nantinya. Pelatihan sholat dan imam ini akan diberlangsungkan pada tanggal 9, 15, dan 23 April 2022. Lalu yang selanjutnya, ada juga kegiatan menarik yang dapat diikuti oleh anak-anak dari karyawan PT Lintas Arta, yaitu pesantren kilat online yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 April 2022. Dengan tema besarnya adalah saatnya menjadi juara di bulan Ramadan, yang mana aktivitas daripada pesantren kilat online tersebut terdapat aktivitas tantangan Ramadan juara, terdapat aktivitas mentoring motivasi, terdapat aktivitas proyek kebaikan Ramadan, dan yang terakhir jelajah Al-Quran. Untuk itu, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan lintas atas kalian yang belum mendaftar sampai hari ini dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dapat mendaftarkannya pada link yang tertera di layar monitor kita masing-masing, atau nanti akan kami kirimkan lagi, akan kami share lagi melalui kolom chat. Lalu, tak lupa kami mengingatkan bahwasanya dibuka kesempatan kepada para karyawan PT Lintas Arta untuk dapat berkontribusi, untuk dapat berpartisipasi dalam rangka menyemarakan kegiatan dakwah Rohis Lintas Arta maupun kegiatan-kegiatan lainnya di luar Rohis Lintas Arta. Yang mana kegiatan tersebut banyak sekali dan kami mohon partisipasi dan dukungannya berupa infak dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat langsung disalurkan melalui scan barcode yang saat ini tampil di hadapan kita, atau bisa langsung ditransfer ke nomor rekening 70013724437 atas nama Rohis LA. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan judul Orang Pintar Pilih Takwa, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan sama-sama dibekali ilmu oleh pembicara kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Aris Munandar. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bergabung dengan kita? Cek. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum memulai pada kajian siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat dari Ustadz Aris Munandar. Beliau bernama lengkap Dr. Aris Munandar SSMPI, dan beliau beralamat di Komplek Pondok Pesantren Hamalatul Quran Yogyakarta, dan aktivitas beliau saat ini sebagai pengasuh serta pengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Bantul Yogyakarta, serta beliau juga masih aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian profil singkat dari pembicara kita pada siang hari ini, dan langsung saja kita akan dengarkan bersama-sama kajian zuhur pada siang hari ini dengan judul Orang Pintar Pilih Takwa. Untuk Ustadz Aris Munandar, kami persilahkan menyampaikan materi sampai pukul 13.00 Ustadz. Nanti setelah itu akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian, dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji dan membahas, kita akan mengkaji bersama seputar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang sangat-sangat penting, dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya hal ini, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah wasiatkan tidak hanya kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga pada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nisa ayat yang ke 131,
walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan telah kami pesankan, telah kami wasiatkan kepada kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat-umat sebelum kalian, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya hal ini, maka kita ingin mengkaji lebih lanjut seputar takwa. Di antara poin yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian takwa. Di antara pengertian yang terbaik untuk takwa adalah yang disebut dengan takwa adalah ittikhadu wiqayatin min adzabillahi bi fi'li wa dzalika bi fi'li awamirihi azza wa jalla wastinabi nawahihi. Pengertian takwa adalah memiliki tameng pelindung. Memiliki tameng dan pelindung. Dan ini tameng dan pelindung dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan cara supaya kita memiliki tameng dan pelindung dari siksa Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, hal-hal yang dilarang. Dan satu hal yang patut untuk diperhatikan dari pengertian ini, bahwasanya meninggalkan hal yang terlarang berbeda dengan menjauhi hal yang terlarang. Maka tadi menjauhi, bukan hanya meninggalkan. Yang dimaksud dengan menjauhi adalah meninggalkan hal yang terlarang dan meninggalkan sarana-sarana yang bisa mendekatkan dan mengantarkan kita kepada hal yang terlarang. Maka orang yang bertakwa tidak hanya meninggalkan zina, namun demikian juga meninggalkan berbagai macam sarana yang mendekatkan kepada zina, semacam berdua-duaan, demikian juga buka-buka aurat, diperlihatkan aurat kepada yang tidak berhak untuk melihatnya, dan seterusnya. Atau termasuk definisi yang takwa yang terbaik adalah definisi yang disampaikan oleh Talaq ibn Habib, salah satu orang saleh yang hidup di era tabi'in. Beliau mengatakan bahasanya takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi wa anta turka maksiatallahi ala nurin minallahi takhsha iqaballahi. Yang disebut dengan takwa adalah Anda melakukan ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan itu adalah ala nurin minallahi, atas dasar cahaya iman. Jadi pondasinya adalah karena keimanan. Kemudian tujuannya, dan Anda berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lainnya, dan yang namanya takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Ala nurin minallah, dengan dasar dan pondasi cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, takhsha iqaballahi. Dan ini karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini definisi atau penjelasan yang sangat lengkap tentang takwa. Takwa ada sisi melaksanakan perintah dan ada sisi meninggalkan maksiat atau hal-hal yang terlarang atau berbagai macam bentuk, berbagai macam hal yang diharamkan.
Dan taat dan takwa dalam pengertian menjalankan hal-hal yang diperintahkan itu harus ada pondasinya. Pondasi takwa adalah cahaya keimanan. Jadi motivasinya adalah karena iman. Ini berangkat dari keimanan. Maka perintah dilaksanakan itu dasarnya adalah keimanan, bukan karena pamrih-pamrih duniawi, bukan karena manfaat-manfaat yang bersifat duniawi. Maka misalnya melaksanakan perintah tersebut bentuknya adalah melaksanakan ibadah puasa, maka Nabi katakan ya, dasarnya haruslah iman dan wahtisaban. Karena iman, karena yakin ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan yakin bahasanya ini adalah satu hal yang diperintahkan, yang disyariatkan. Kemudian wahtisaban, berharap pahala. Maka ini demikian juga ketika kita meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan, maka pondasinya juga adalah karena ketakwaan. Ini meninggalkan korupsi bukan karena takut polisi, bukan karena takut KPK, namun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar bahwasanya semua kita nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua ucapan, semua sikap, perbuatan dan ucapan-ucapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesadaran itulah maka kita tinggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya dan tujuan yang ingin diraih adalah takhsya iqaballahi, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan poin yang lainnya yang ingin kita kaji di kesempatan kali ini adalah manfaat orang yang bertakwa. Sehingga orang yang berakallah, ya dalam judul kita orang yang pintarlah, tapi kalau dalam bahasa Al-Quran orang yang berakallah, orang yang bertakwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian kepada aku yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya ulil albab, orang-orang yang memiliki akal. Maka orang yang betul-betul berakal, yang betul-betul pintar, betul-betul cerdas, itu akan memilih takwa. Karena orang yang berakal adalah orang yang memilih hal yang jauh ke depan. Sedangkan orang yang pintar namun bukan yang betul-betul pintar, orang yang tidak berakal, dia akan memilih hal yang senang sesaat. Ini enak, ini lezat, ini nikmat. Maka dinikmati kemudian diambil. Oh, ini daging babi enak lezat, maka dimakan. Itu orang yang tidak berakal. Namun orang yang berakal, yang menimbang jauh ke depan, ya betul ini enak. Ya, katanya daging babi itu daging paling lezat sedunia gitu katanya. Namun ini satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya jika menikmatinya saya memasukkan harta haram, sesuatu yang haram ke dalam tubuh saya. Akhirnya ya, nanti akan jadi energi, jadi darah, jadi ini dari tubuh saya. Dan Nabi SAW menyampaikan, kululah min nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang itu tumbuh dari sumber yang haram, maka neraka adalah tempat yang lebih layak baginya. Oleh karena itu maka orang yang betul-betul orang yang berakal, orang yang pintarnya tidak hanya setengah-setengah, non betul-betul pintar akan memilih takwa.
akan memilih ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memilih kesejahteraan di akhirat dan mengutamakannya, dan akan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang mengantarkan. Namun kesenangan-kesenangan dunia tadi bukanlah kesenangan-kesenangan yang mubah, namun kesenangan yang mengantarkan pada murka Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berakal sadar tidak ada yang kuat menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka dengan neraka, dan tidak ada orang yang bisa bersabar menghadapi neraka Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua di bahasan kita di kesempatan kali ini adalah tentang faedah-faedah takwa. Apa manfaat jika kita menjadi orang yang bertakwa? Ada sangat banyak manfaat dan buah dari takwa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama, takwa adalah sebab kita bisa mengambil petunjuk Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan tentang kebenarannya, dan Al-Quran adalah hidayah Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa betul-betul merasakan kebenaran Al-Quran, benarnya apa yang disampaikan Al-Quran, dan terdorong dan bersemangat untuk mengamalkannya. Sehingga Al-Quran tidak hanya bacaannya, namun dia adalah betul-betul panduan hidupnya. Sehingga jadilah orang yang bertakwalah itu adalah orang yang menjadi dalam tanda kutip Al-Quran berjalan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan oleh Ibunda Aisyah radhiallahu taala anha dengan sebutan kana khuluquhul Qur'ana. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Akhlak Nabi artinya Nabi adalah orang yang mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan nyatanya. Kemudian yang kedua, takwa adalah sebab mendapatkan al-falah. Al-falah itu kita terjemahkan dengan keberuntungan. Sering diterjemahkan dengan keberuntungan, dan pengertian al-falah adalah orang yang mendapatkan apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun, hanyalah mereka orang-orang yang bertakwa, orang yang betul-betul beruntung. Karena betul-betul mendapatkan falah, yaitu mendapatkan apa yang diharapkan. Dan yang diharapkan oleh orang yang beriman itu adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikhawatirkan orang yang beriman itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang beriman ingin menjadi orang yang beruntung, dan orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, karena neraka itu satu hal yang menakutkan dan tidak ada orang yang kuat dan sabar menghadapi siksaannya, dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Maka itu harapan dan cita-cita utama orang yang beriman, dan ini akan didapatkan dengan takwa. Kemudian takwa itu, ketakwaan yang ada di dalam hati yang ketiga, takwa itu sebab kita bisa mendapatkan manfaat dan hati tersentuh dengan nasihat. Orang yang bisa tersentuh dengan nasihat adalah orang yang punya takwa. Karena orang yang tidak punya takwa itu matanya tertutup, telinganya tersumpal. Namun orang yang bertakwa
itu bisa mendapatkan orang yang bisa tersentuh hatinya dengan nasihat. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-66, faja'alna nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, mau'izatan lil muttaqin. Nasihat yang bisa menyentuh hati, perasaan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang berbagai macam cerita Al-Quran itu bisa menyentuh hatinya. Orang yang bertakwa itulah orang yang berbagai macam hadis Nabi itu bisa menyentuh hatinya. Orang yang bertakwa itulah orang yang bisa menyimak Al-Quran dan ketika dia tahu artinya bisa meneteskan air mata. Orang yang bertakwalah orang yang ketika diberi nasihat dan nasihat itu datang dari hati, maka akan masuk ke hatinya. Dia pun bisa menundukkan kepala, meneteskan air mata, mendengar nasihat-nasihat penuh ketulusan yang berasal dari hati. Karena yang berasal dari hati itu akan bisa masuk ke dalam hati, syaratnya adalah hati tersebut ada takwa di dalamnya. Kemudian di antara dan manfaat yang keempat dari takwa adalah takwa diiringi dengan iman, itu akan menyebabkan kita mendapatkan masubah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-103, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun minallahi khair. Seandainya mereka beriman, seandainya mereka bertakwa, sungguh balasan di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada dunia. Maka balasan di sisi Allah karena meninggalkan suap itu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia dapat uang suap. Ketika orang itu beriman dan bertakwa, maka kehilangan, maka ketika waktu sholat tiba, maka aktivitas jual beli, perdagangan, bisnis ditinggalkan. Karena sadar bahwasannya balasan di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada keuntungan rupiah demi rupiah, rupiah demi rupiah dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Dan bahasanya keuntungan rupiah demi rupiah dari bisnis itu tidak ada nilainya. Tidak ada gunanya jika kita kehilangan nikmat akhirat. Jika kita mendapatkan muka Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bertakwalah yang bisa sadar, menyadari bahwasanya memberi makan, buka warung untuk orang yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Boleh jadi untungnya besar karena banyak warung yang tutup. Itu tidak ada apa-apanya nilainya itu dibandingkan ganjaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendukung orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kita tidak lebih ngeri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa, dalam melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara manfaat dan faedah takwa, bahasanya orang baik yang hakiki adalah kebaikan yang berasal dari takwa. Karena kebaikan itu ada yang karena pamrih manusia. Berbuat baik supaya dapat pujian orang, berbuat baik supaya tidak dicela oleh kiri dan kanan. Berbuat baik itu karena kemudian ingin mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain.
Maka semacam ini bukanlah baik yang sesungguhnya. Baik yang sesungguhnya itu berasal dari dada. Baik yang sesungguhnya itu berasal dari takwa. Baik yang sesungguhnya itu adalah karena mencari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kecewa ketika kebaikan kita tidak ada balasannya di dunia. Tidak kecewa dengan akhlak kita berakhlak mulia. Manakala akhlak mulia kita itu tidak mendapatkan respon positif dari manusia. Maka inilah kebaikan yang hakiki sebagaimana firman Allah Ta'ala. Walakinnal birra manittaqa. Akan tetapi baik yang hakiki. Itu baik yang berasal dari takwa. Karena dia adalah baik ya. Baiknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pamrih dunia. Bukan karena pujian manusia. Bukan karena supaya mendapatkan timbal balik kebaikan dari sesama. Kemudian di antara manfaat takwa adalah dengan orang itu bertakwa maka dia mendapatkan kebersamaan Allah yang spesial. Ini kebersamaan Allah yang berkonsekuensi, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-194 Allah Ta'ala berfirman wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan al-ma'iyah al-ammah. Kebersamaan yang bersifat general. Kebersamaan Allah kepada semua manusia. Allah bersama dengan semua manusia, siapapun dia, dalam artian Allah melihat apapun yang mereka lakukan, Allah dengar apapun yang mereka katakan. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Semua apa yang mereka lakukan, bahkan bisikan hati pun Allah mengetahuinya. Ini kebersamaan yang setelah Allah ketahui, Allah catat, dan nanti Allah akan berikan balasannya di akhirat nanti. Ini kebersamaan yang bersifat general. Kemudian al-ma'iyah al-khassa, kebersamaan yang istimewa. Di antara orang yang mendapatkan kebersamaan yang istimewa ini adalah orang-orang yang bertakwa. Allah bersama mereka dalam pengertian Allah melindungi mereka, Allah membela mereka, menyelamatkan mereka. Dan Allah limpahkan kepada mereka nikmat-nikmat yang istimewa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat takwa adalah takwa itu sebab orang untuk mendapatkan rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-196 Allah Ta'ala berfirman wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sadarilah bahasanya Allah itu adalah zat yang keras siksaannya. Dan cara untuk lindung darinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara bentuk azab Allah adalah nerakanya. Dan di antara kiat penting untuk selamat dari neraka adalah bersedekah. Nabi SAW menyampaikan wattaqun nara walau bisyakki tamratin. Lindungilah diri kalian dari siksa neraka meskipun dengan hanya separuh dari satu butir kurma. Maka Nabi katakan orang yang tidak punya harta yang bisa disedekahkan kecuali hanya separuh biji kurma. Itu ketika disedekahkan akan menyelamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat sedekah itu luar biasa. Untuk menyelamatkan seseorang dari
dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu penyesalan manusia ya, di akhirat nanti adalah kenapa tidak bersedekah. Sehingga sebagaimana Allah ceritakan bahasanya orang-orang yang menyesal pada di akhirat itu akan mengatakan fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, jika aku bisa kembali ke dunia, nanti di dunia aku akan rajin bersedekah. Ya, maka yang disebut pertama kali sedekah. Karena manfaat luar biasa dari sedekah, bayangkan. Separuh dari satu butir kurma saja bisa menyelamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan sedekah yang lebih besar nominalnya dan lebih besar lagi manfaatnya. Kemudian di antara manfaat takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian itu menyiapkan bekal kalau mau mengadakan perjalanan, dan semua kalian dan itu semua kita mengadakan perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik bekal dalam perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Kemudian di antara manfaat takwa, bahasanya siapa yang bertakwa maka dia akan lebih unggul daripada manusia-manusia yang lain. Kita semua ingin menjadi orang yang unggul, lebih hebat daripada yang lain, lebih mulia daripada yang lain. Dan di antara kiat utama untuk itu adalah menjadi orang yang bertakwa sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat yang ke-212 Allah katakan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan di atas manusia, lebih tinggi daripada manusia-manusia yang lain pada hari kiamat. Maka dengan sebab takwa kita akan menjadi manusia mulia. Dengan sebab takwa kita akan punya derajat yang lebih tinggi daripada umumnya manusia. Kemudian di antara manfaat takwa dalam bentuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yang ilmu ini dapat dari kajian offline ataupun kajian online, dari baca buku, dari membaca poster-poster dakwah, maka mengamalkannya ini adalah bagian dari usaha takwa, dan siapa yang bertakwa maka Allah akan tambahkan ilmu untuknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, Allah katakan wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu yang belum kalian ketahui. Maka Allah akan bukakan ilmu yang belum diketahui. Allah akan bukakan pemahaman hal-hal yang kemarin ruwet, kata orang Jawa bundet, nggak faham. Itu karena sebab amal, karena sebab takwa, yang ruwet tadi akan terurai. Sehingga kita akan bisa faham dengan baik. Kemudian di antara manfaat dari takwa adalah balasan dan ganjaran untuk orang yang bertakwa itu lebih baik daripada dunia dan semua kesenangan-kesenangannya. Berupa wanita, harta, kendaraan yang mewah dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-15, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dhalikum. Katakanlah, wahai sang Nabi, maukah ku infokan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Maka bagi orang-orang yang bertakwa di sisi mereka balasan yang jauh lebih baik daripada dunia dan segala macam kesenangannya. Bagaimanakah tidak? Allah katakan wadah cambuk di surga
itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Satu, ada cambuk yang nempel di dinding rumah di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ada cambuk yang cuma ukuran boleh jadi panjang 1 meter, kemudian lebar itu cuma beberapa senti. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh kenikmatannya. Maka tidak ada apa-apanya. Kemudian di antara manfaat takwa, bahasanya balasan takwa itu surga yang mengalir di bawahnya 4 sungai. 4 sungai-sungai surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-15, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanum minallahi. Maka untuk orang-orang yang bertakwa surga. Dan surga itu satu tempat penuh kenikmatan. Di bagian bawah surga, di lantai-lantai penghuni surga terdapat air. Ini terdapat sungai. Dan sungainya adalah al-anhar. Beberapa sungai itu 4 sungai. Sungai air biasa, sungai susu, sungai madu, dan sungai khamr. Dan khamr surga berbeda dengan khamr dunia. Khamr dunia bikin pusing, khamr surga tidak demikian. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa aswaju mutahharatun, dan ada istri-istri dan pasangan-pasangan yang suci. Suci dari haid, suci dari nifas, demikian juga suci dari cerewet, suci dari omongan ketus dan semacam itu. Wa ridwanu minallah, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat takwa, bahasanya dengan bertakwa seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah taala bala di surat Ali Imran ayat yang ke-76, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang melaksanakan janjinya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini satu kedudukan yang sangat mulia, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengaku cinta, dan semua orang bisa mengaku cinta Allah. Namun yang lebih penting daripada pengakuan cinta kepada Allah adalah realita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan realita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian di antara manfaat takwa adalah terlindung dari musuh. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-120. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ketika orang itu punya musuh. Musuh itu definisinya adalah orang yang senang melihat kita susah. Dan ketika orang yang susah ketika kita senang. Dan musuh itu ada di mana-mana. Boleh jadi di tempat kita, kerja kita punya musuh. Di rumah kita, di kampung kita punya musuh. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, gimana kiat menghadapi musuh-musuh tadi? Maka Allah katakan kiatnya adalah 2. Wa in tasbiru. Jika kalian bersabar, maka hadapilah dengan kesabaran. Hadapilah dengan kesabaran. Tetap kalem, tenang. Meskipun musuh itu melakukan berbagai macam trik-trik. Hadapi dengan kalem, tenang. Kemudian watattaku. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ketakwaan. La yadurkum kaiduhum syai'ah. Maka tipu daya, maka rencana-rencana buruk musuh tidaklah membahayakan kalian sedikit pun. Allah akan jaga, Allah akan lindungi. Syaratnya 2. Sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat takwa adalah orang yang bertakwa adalah orang-orang yang betul-betul bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Ali Imran ayat yang ke-123. Fattaqullaha la'allakum tashkurun.
bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang betul-betul bersyukur. Maka orang yang betul-betul bersyukur adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menemukan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk menjadi orang yang menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi hal-hal yang Allah larang. Itu di antara manfaat-manfaat takwa yang ada di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian poin yang ketiga yang ingin disampaikan di kesempatan pertemuan kali ini adalah kiat untuk menjadi orang yang bertakwa. Ada kiat utama supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah tauhid. Tidak ada takwa tanpa tauhid. Tidak ada takwa tanpa iman. Maka orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hanya orang Islam. Hanya orang Islam. Hanya orang yang bertauhid, orang yang bukan muslim, bukan muslim dan tidak bertauhid, bahkan musyrik, itu tidak memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana dia bertakwa kepada Allah? Hak pokok Allah tidak dia tunaikan. Hak pokok Allah adalah ibadah hanya kepadanya tanpa menduakannya dengan yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah hanya kepadaku tanpa yang lainnya. Itu hak utama Allah Subhanahu wa taala yang diikrarkan oleh orang yang beriman di setiap rakaat salatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena orang yang tidak punya iman dan takwa hapus semua pahalanya. Tidak ada nilainya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di surat Al-Maidah Allah katakan, siapa yang mengkufuri iman, siapa yang tidak beriman, maka hapus semua amal, pahala amalnya. Sehingga tidak ada takwa tanpa iman dan tanpa iman, tauhid, tanpa iman dan tauhid. Kemudian kiat yang kedua supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa adalah belajar agama. Sehingga kita tahu apa saja hal-hal yang Allah perintahkan dan apa saja hal-hal yang Allah larang. Karena definisi takwa sebagaimana disampaikan di awal adalah menjalankan hal yang Allah perintahkan. Bagaimanakah mungkin orang itu menjalankan hal-hal yang diperintahkan jika tidak tahu apa saja yang diperintahkan? Dan yang namanya takwa itu menjauhi hal-hal yang dilarang. Bagaimanakah mungkin seorang itu menjauhi hal yang dilarang jika tidak tahu apa saja yang terlarang? Sehingga syarat untuk menjadi manusia yang bertakwa adalah belajar sehingga tahu apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Supaya kita tahu apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang, maka yang dipelajari adalah Al-Quran, yang dipelajari adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mau bertakwa semangat belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, semangat belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga semangat belajar kitab-kitab para ulama yang terkandung di dalamnya ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa adalah yang kemudian setelah tahu ilmunya maka bersemangat untuk mengamalkannya. Semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Setelah tahu apa saja hal-hal yang diperintahkan, begitu tahu semangat untuk dipraktekkan. Mengetahui apa yang Allah larang, semangat untuk meninggalkannya dengan dan kemudian yang keempat, syarat untuk menjadi orang yang bertakwa adalah istiqomah. Orang itu betul-betul orang yang bertakwa, itu manakala taat perintahnya itu bukan hanya sehari 2 hari. Taat perintahnya itu bukan hanya bulan Ramadan. Non taat dengan perintah Allah itu
Ramadan dan di luar Ramadan. Taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu di masjid dan di luar masjid. Maka istiqomah dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, berupaya untuk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada dan kapan saja engkau berada. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallah khair Ustadz telah memaparkan materi pada kesempatan siang hari ini. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Mungkin bisa langsung disampaikan melalui open cam atau bisa juga melalui chat. Baik, jika tidak ada sebuah pertanyaan Ustadz. Kalau tadi kan Ustadz katakan bahwasanya syarat agar kita menjadi takwa salah satunya adalah dengan menuntut ilmu, Ustadz. Iya. Nah, bagaimana kalau saat ini di tengah kemajuan teknologi yang pesat saat ini, ya kayak kita sekarang ini menuntut ilmunya melalui Zoom, atau mungkin dia nggak melalui Zoom, Ustadz, tapi langsung nonton di YouTube atau di media sosial. Apakah itu sudah menggugurkan kewajibannya dia untuk menuntut ilmu, Ustadz? Iya. Jawabannya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, dan Nabi tidak membatasi jalan dalam masalah menuntut ilmu. Dan jalan menuntut ilmu itu berkembang dengan perkembangan zaman. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, maka meskipun kemudian tentu maka dalam hadis ini Nabi tidak membatasi jalan menuntut ilmu dengan satu model jalan tertentu, meskipun jalan menuntut ilmu itu tentu bertingkat-tingkat kualitas efektivitasnya. Ya, tentu ada yang ideal manakala bisa kajian offline tanya jawab langsung. Karena di sana kita kalau kajian offline kita bisa belajar ilmu, kemudian mendapatkan keberkahan pahala majelis ilmu, kemudian kita bisa belajar adab dengan guru. Ini boleh jadi dapat teguran karena adabnya kurang. Ini bisa kemudian dengan lihat bagaimanakah adab langsung dari guru, sehingga lebih maksimal. Namun kalau karena keterbatasan maka bukanlah satu hal yang salah menuntut ilmu lewat YouTube, menuntut ilmu lewat Zoom, menuntut ilmu dengan syarat ya tidak asal orang yang bicara di YouTube kemudian disimak. Namun belajar kepada orang yang kompeten. Karena sebagaimana ada polisi beneran, ada polisi gadungan. Ada kemudian meskipun itu tidak benar ya ada dukun asli, ada dukun gadungan ya. Meskipun perdukunan itu haram semua gitu. Dan perdukunan itu adalah kemusyrikan. Demikian juga ada ustadz beneran dan ada ustadz gadungan. Maka ya tidak semua yang tampil di YouTube kemudian dijadikan sebagai guru ngaji. Maka yang dijadikan guru ngaji adalah orang-orang yang diketahui memang kompeten. Orang yang memang kompeten mengajarkan ilmu agama. Nah, baik Ustaz. Lalu terkait istiqomah Ustaz. Istiqomah tuh kadang sulit sekali Ustaz. Kadang kita ini sudah berusaha bertakwa kepada Allah, cuma mungkin hanya berlangsung atau bisa berlangsungnya beberapa waktu saat saja gitu Ustaz. Lalu nanti kita terjebak lagi gitu. Nah, kiat-kiat agar kita tuh bisa istiqomah bagaimana Ustaz? Iya. Ada orang-orang yang semangatnya cuma panas-panas tai ayam. Tapi ada orang itu yang semangatnya stabil. Maka di antara kiat istiqomah adalah punya semangat yang stabil. Dan orang yang punya semangat stabil, bayangkan
seperti semangat stabilnya orang cari duit. Orang cari duit itu semangatnya stabil, nggak naik turun. Males lah, males masuk kantor misalnya. Nah, itu enggak ada itu. Semangatnya stabil gitu. Maka jadikan diri kita pemilik orang yang punya tekadnya bulat. Tekadnya itu tekad yang membaca. Dan di antara kiatnya adalah doa yang Nabi ajarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata ala rusydi. Ya Allah, jadikanlah aku memohon kepadamu ats-tsabata fil amri, menjadi orang yang stabil, orang yang ajak dalam satu hal, tidak naik turun, tidak fluktuatif. Kemudian Nabi lanjutkan wal azimata ala rusydi, dan menjadi orang yang punya tekad yang membaca dalam kebaikan. Maka dua doa ini dua kalimat dalam doa ini itu kiat untuk istiqomah. Diberi oleh Allah kemudahan untuk stabil, untuk ajak. Ats-tsabata fil amri. Setelah itu azimata ala rusydi. Punya tekad kuat, bulat dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomahnya hati. Karena istiqomah itu istiqomahnya hati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu untuk patuh dengan aturan-aturanmu. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang merubah-rubah hati, stabilkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Maka meminta istiqomahnya hati. Karena itulah kiat istiqomah. Manakala hati istiqomah. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang kondusif. Karena manusia itu seperti kawanan burung, sebagian yang ikuti yang lain. Maka kita perlu berkawan dan kumpul dengan orang-orang yang baik, agar kita bisa stabil dalam kebaikan, dan ada yang mengingatkan kita, dan ada yang meluruskan kita, mengoreksi kita ketika kita agak-agak belok. Dan di antara lingkungan yang paling kondusif, bahasa orang sekarang circle ya, circle yang baik, yang kondusif. Maka orang yang mau istiqomah dia harus siap untuk hijrah kawan. Hijrah kawan dari circle yang tidak kondusif kepada circle yang kondusif. Tanpa itu maka tidak akan ada istiqomah. Adanya panas-panas tai ayam. Dan maka hijrah kawan ini mencakup dua jenis kawan. Kawan dunia nyata dan kawan dunia maya. Kawan dunia maya itu boleh jadi bentuknya channel YouTube. Boleh jadi web. Boleh jadi kemudian yang follow akun-akun siapa. Maka dulu boleh jadi follow akun-akun mungkin semata-mata artis macam-macam itu. Maka orang yang mau istiqomah ya follow-nya jangan follow semacam itu. Follow-nya harus follow yang lainnya. Maka hijrah follow, hijrah dalam follow. Dan di antara maka hijrah kawan. Dan maka pilih-pilih kawan. Dan kawan yang paling penting untuk dipilih dan harus hati-hati dalam dipilih adalah kawan tidur. Jangan salah pilih istri. Banyak laki-laki baik itu jadi koruptor gara-gara istrinya. Jangan salah pilih suami. Banyak wanita yang baik ibadahnya, baik
pakaian jilbabnya kemudian jadi berubah gara-gara suaminya. Demikian. Baik Ustaz. Lalu satu lagi Ustaz, terkait dengan tadi bersabar dan bertakwa terhadap musuh Ustaz. Nah, jangankan musuh deh Ustaz, atau misalkan kita dengan gangguan terhadap tetangga Ustaz. Nah ini apakah ada cara selain sabar dan bertakwa yang diperbolehkan dalam agama gitu Ustaz? Misalkan membalasnya, tapi yang masih koridor diperbolehkan gitu Ustaz, selain sabar dan bertakwa Ustaz. Menyikapi musuh, dan tadi sudah saya sampaikan definisi musuh. Maka kiat utamanya adalah sabar. Kiat utamanya adalah sabar. Sabar menghadapi gangguan musuh. Dan di antara kiat utamanya itu tidak peduli. Allah katakan wa'arid anil jahili. Cueklah engkau dengan orang-orang yang suka usil denganmu. Suka menyakitimu. Karena orang usil itu cari perhatian. Jika dia diperhatikan, dia semakin semangat usil. Tapi kalau dia usil kok ternyata kita cuekin, ya, dia itu malah semakin sebel. Ini orang kok tidak normalnya orang, saya ganggu kok malah masa bodoh. Itu kita nyaman. Karena kita tidak peduli. Dianya yang tambah makan hati. Famutu bi ghaidhikum. Ya, matilah engkau dengan kemarahan. Tambah marah. Karena kita nyantai. Tapi kalau kita kemudian sibuk dengan gangguannya, maka kita yang makan hati. Maka sesungguhnya gangguan musuh itu la yadur, tidak membahayakan kita. Ya, di antara syaratnya kita masa bodoh dengannya. Ya, maka dia kemudian bikin fitnah, dia gunjing di belakang, dia kasak kusuk ini dan itu. Itu kalau kita nyantai, kalem, malah pura-pura tidak tahu, tidak peduli, ya, itu hati kita ya, tetap bahagia. Tapi kalau kita peduli dengan kasak kusuknya, kitanya tidak bahagia. Dijamin nggak bahagia. Sibuk dengan kasak kusuk musuh itu. Mau bikin strategi apa lagi untuk ganggu saya, untuk nyakiti saya. Sudah capek, lelah hati. Namun kalau kita cuekin, kita happy, kita gembira, kita bahagia, dianya makan hati. Makan hati nanti akan mati sendirinya. Ya itu, dan supaya kita bisa cuek, bisa masa bodoh, bisa nggak peduli gitu. Karena kita ingin tetap hati itu kita bahagia, syaratnya kalem dan sabar. Ya, kalem dan sabar. Dan kita tetap bertakwa kepada Allah, tidak menyakiti dia. Ya, kita tidak menzaliminya. Ya, maka malah itu yang akan menghancurkannya. Itu yang menghancurkannya. Karena kata orang kemudian kijang itu sebenarnya larinya lebih kencang daripada singa. Tapi kijang itu jadi korban singa gara-gara dia sering noleh. Gara-gara dia sering noleh. Seandainya dia fokus ke depan, tidak noleh dengan singa pengganggu dan pengganggunya ini singa, dia tidak toleh-toleh ke arah singa, lurus begitu saja, selamat, aman dia, bahagia dia. Tapi gara-gara noleh, lari sedikit noleh, akhirnya keterkam. Maka ketika orang itu masa bodoh dengan musuhnya, anggap saja musuh itu singa, maka kita keterkam, hilang kebahagiaan hati kita. Gara-gara diterkam oleh musuh. Namun ketika kita cuek, kita masa bodoh, tidak banyak peduli dengan hal itu, ya anggap saja itu angin yang berlalu. Anggap aja itu anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Maka kita akan bahagia.
dan dia yang mati, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, baik Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz atas jazakumullah khairan. materi yang telah disampaikan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan dan saksikan bersama kajian zuhur pada siang hari ini dengan tema orang pintar pilih takwa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Aris Munandar. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini sebagai hamba Allah yang bertakwa. Baik Ustadz, sekali lagi jazakallahu khair kepada Ustadz. Baik Ustadz, kalau misalkan Ustadz memiliki agenda lain, kami persilahkan untuk bisa meninggalkan room ini Ustadz. Oh ya, saya pamit ya. Baik Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kajian ini selesai, kami akan informasikan kembali bahwasanya Rohis Lintas Arta tidak hanya menyelenggarakan kajian zuhur yang biasa kita lakukan dari Senin sampai Kamis saja, namun terdapat berbagai kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan PT Lintas Arta maupun dari anak-anak karyawan Lintas Arta, di mana kajian-kajian tersebut atau kegiatan-kegiatan Ramadan tersebut diantaranya adalah terdapat kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan, diantaranya adalah kajian mengenai bahasa Arab, lalu terdapat kajian tahsinul Quran, lalu yang terakhir ada kajian fikih, yang mana kajian ini akan berlangsung selama 2 kali dalam sepekan dalam periode 4 sampai 29 April 2022. Lalu yang selanjutnya ialah terdapat juga kegiatan menarik lainnya, yaitu tentang pelatihan sholat dan imam, pelatihan mengenai tata cara sholat yang baik, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Lalu yang terakhir, ada juga kegiatan yang dapat diikuti oleh anak-anak dari karyawan PT Lintas Arta, yaitu terdapat kegiatan pesantren kilat online yang dapat diikuti pada tanggal 16 dan 17 April 2022 dengan tema besar saatnya menjadi juara di bulan Ramadan. Nah, linknya atau link pendaftarannya sudah kami sebar, sudah kami sampaikan di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung klik, bisa langsung mendaftar pada kegiatan yang telah disebutkan tadi. Lalu kami juga tidak bosan-bosannya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyemarakan dakwah Rohis Lintas Arta untuk kegiatan Ramadan maupun kegiatan-kegiatan lainnya dengan cara berdonasi atau bersedekah melalui QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu, atau bisa juga langsung disampaikan ke nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis Lintas Arta. Dukungan dari Bapak Ibu sekalian sangat berarti bagi keberlangsungannya acara dakwah yang terjadi atau yang berada di Rohis Lintas Arta, juga kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan bersama kegiatan-kegiatan kita pada zuhur kali ini, telah kita saksikan pula kegiatan yang telah kita lakukan pada Senin sampai Kamis ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian zuhur pekan depan di hari Senin tanggal 11 April 2022 dengan guru kita Ustadz Satria Hadi Lubis dengan judul kajian insya Allah takwa di balik sabar, syukur, dan tawakal. Semoga kita semua sehat dan kita semua dapat menghadirinya dan mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari pada kegiatan kajian zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kita tutup majelis kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Banyak kekurangan di sana sini mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.